Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, masih di Kitabul Adzan. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bab 83. Hadisnya 735. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Raf'il Yadaini fit takbiratil ula ma'al iftitahi sawa'an. Bab mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama bersamaan bersama iftitah. Ini maksudnya adalah mengawali sholat. Sholat itu diawali, dibuka muftatahatun ditakbiri, diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram bersamaan dengan raf'ul yadaini, bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Ini di bab 83 judulnya seperti itu. Hadisnya 735 melalui jalur Salim bin Abdullah dari bapaknya, anna bahwasanya Rasulullah SAW kana adalah yarfa'u yadaihi, mengangkat tangannya hadwa mankibaihi, lurus dengan pundaknya. Ini bukan berarti orang yang takbir mengangkat tangan itu di bawah telinga, keliru. Itu ada redaksi lain. Di redaksi Al-Bukhari itu mengangkat tangan itu lurus dengan pundak. Jadi ujung-ujung jarinya lurus dengan pundak. Nanti di redaksi Muslim itu tahta udhunaihi. Jadi ujung jarinya lurus dengan uzunun telinga ya. Jadi lurus dengan ujung dari daun telinga. Kapan itu dilakukan? Iza apabila iftataha sholata, apabila membuka sholat. Di pekan yang lalu sudah saya sampaikan definisi sholat sebagaimana tercantum dalam kitab Kifayatul Akhyar. Sholat itu maknanya secara bahasa adalah doa. Secara istilah atau syariat, as-sholatu itu an aqwali wal af'ali, ucapan, perbuatan,
muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Karena setelah mengucapkan kalimat ini, kita dilarang mengerjakan kegiatan di luar sholat. Dilarang mengucapkan kalimat di luar bacaan sholat. Karena nanti akan menyebabkan sholatnya menjadi batal atau menjadi rusak. Termasuk ketika samping kanan, samping kiri ada yang bersin misalnya, ya, kita tidak mendoakan karena posisinya sedang sholat. Kecuali refleks. Kalau refleks itu kan di luar kesadaran. Karena sudah biasa kalau ada orang yang bersin, kemudian otomatis kita mengucapkan kalimat yarhamukallah. Jadi setelannya sudah jadi. Sama dengan orang yang kesandung, mesti langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau orang yang lupa, lagi sholat lupa, kemudian yang lupa bacaan Qur'annya, langsung istighfar misalnya. Yang seperti ini tidak menyebabkan sholatnya batal, karena refleks. Atau orang yang lagi sholat kemudian terjatuh. Yang namanya jatuh, baik muda, tua, kuat, tidak kuat, ya mesti bunyi aduh. Yang lagi sholat kau tahu-tahu lemes, kedeprek, ya otomatis ngomong aduh. Itu tidak menyebabkan sholatnya batal. Karena yang terucap adalah refleks di luar kendali. Berbeda halnya ketika diulangi 2, 3, 4 kali. Apalagi ada nadanya. Nah, itu menjadi batal. Jadi aduh, itu yang menjadi batal. Itu ada nadanya. Nah, hal itu batal. Jadi refleks itu tidak menyebabkan, sama dengan orang lagi sholat kemudian batal, ya mesti refleks kukur-kukur. Itu tidak akan menyebabkan batal sholat. Kecuali kukur-kukurnya sambil ngomong, batal nemen ya, aku ya batal. Jadi batalnya bukan karena kukur-kukurnya, tapi karena bicara. Ini mengangkat tangan yang pertama ketika iftatahas sholat, ya, membuka sholat. Yang kedua, wa idza kabbaro lirruku'i, ketika bertakbir untuk ruku. Kan posisi kita ketika sholat berdiri, kemudian kita bersedekap. Begitu kita mau ruku, kita bertakbir sambil mengangkat tangan. Wa idza kabbaro lirruku'i. Sama ketika ketika takbir ihram takbir hadwa mankibaihi, maka ketika takbir untuk ruku juga sama hadwa mankibaihi. Ketika takbir untuk takbir ihram bertenaga, maka takbir untuk ruku juga bertenaga. Jangan sampai takbir-takbir berikutnya tidak pakai tenaga. Dulu bahasa Ustaz saya, wong takbir bela kata negane krampleng mun niku. Bahasa mundune ke krampleng. Langat tenaga nih sih. Jadi yang suka nemen kan gitu ya. Sama antara yang pertama dengan sampean yang terakhir. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Wa idza, dan apabila rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku, rafa'ahuma, mengangkat keduanya. Sama. Hanya bedanya ketika bangun dari ruku ke iktidal, mengangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Kadzalika aidon, sama mengangkat tangannya tapi diucapkan berbeda. Wa qala sami Allahu liman hamidahu. Sami Allahu, Allah telah mendengar, liman, kepada orang, hamidahu, yang telah memujinya. Kemudian berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, walaka, dan milikmu, alhamdu, pujian itu. Wakana, dan adalah Rasulullah, la yaf'alu dzalika, tidak mengerjakan yang demikian. Tidak mengangkat tangan, kapan? Fis sujudi, ketika sujud.
Jadi dari i'tidal, kemudian bergerak ke arah sujud, itu hanya mengumandangkan takbir tapi tidak mengangkat tangan. Kadang-kadang saking semangatnya semua takbir ada mengangkat tangannya. Jadi pas i'tidal, Rabbana walakal hamdu, terus mau sujud, Allahu Akbar, ngangkat tangan. Ini jadi banyak. Karena ngangkat tangan dalam sholat itu hanya ada pada 4 tempat. Ini kita akan, tadi sudah 3 ya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua bergerak dari berdiri ke ruku, yang ketiga mengangkat tangan dari ruku ke i'tidal. Nanti yang keempat ini di hadis ke 739, nanti kita bacakan. Kemudian hadis 737 yang bercerita adalah Abu Kilabah. Dia melihat Malik bin Al-Huwairis. Masih ingat Malik bin Al-Huwairis? Ini satu di antara beberapa orang pemuda yang tinggal di Madinah untuk belajar al-Islam, diutus oleh kaumnya. Kemudian dia sholat dan dilihat oleh Abu Kilabah. Kata Abu Kilabah, Malik apabila sholat, idza shalla kabbaro wa rafa'a yadayhi. Apabila dia sholat, kabbaro mengawalinya dengan bertakbir, wa rafa'a yadayhi dan mengangkat tangannya. Wa idza arada ayyarka'a, dan apabila dia hendak ruku, rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, rafa'a yadayhi. Apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'a yadayhi, dia juga mengangkat tangannya. Kemudian ketika ditanyakan oleh Abu Kilabah kepada Malik bin Al-Huwais, dia mengatakan, wa haddasa, dan dia menceritakan, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, sona'a. Sona'a itu sama dengan amala, sama dengan fa'ala, mengerjakan, melakukan, hakaza, yang seperti ini. Jadi ketika ditanya oleh Abu Kilabah, kenapa tata cara sholatnya begitu? Jawabannya, ya karena aku melihat Rasulullah melakukan seperti itu. Dari mana tahunya Malik bin Al-Huwairis itu Rasulullah melakukan sholat dengan tata cara yang dia praktekkan? Karena dia pernah tinggal bersama Rasulullah selama isrina yauman, 20 hari. Kalau bahasa sekarangnya diklat. Diklat al-Islam selama 20 hari. Pemadatannya, Pak. Jadi 20 hari ketemu Rasulullah itu kan dapatnya banyak. Ya, bertemu dengan maha guru, ya, gurunya para guru Rasulullah SAW. Kalau kita kan hanya membaca saja, gitu ya. Karena beda generasi. Selisihnya berapa tahun? 15 abad. Hampir 1500. Rasulullah wafat tahun 11, sekarang 1447. Berarti selisihnya 1336 ya. 1336 tahun yang lalu. Tapi beliau namanya masih tetap kita sebut-sebut. Ini yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrok, dan telah kami tinggikan untukmu sebutan namamu. Beliaunya wafat, tapi namanya senantiasa kita sebut-sebut. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian bab 85. Babu ila aina yarfa'u yadaihi. Bab sampai di mana mengangkat tangan. Di hadis-hadis Bukhari ini sama. Wa qala Abu Humaidin fi ashabihi, telah berkata Abu Humaid fi ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, rafa'an nabiyyu, Nabi telah mengangkat sallallahu alaihi wasallam tangannya hadwa mankibaihi, lurus dengan pundaknya. Jadi sama dengan yang tadi. Kemudian hadisnya dari Abdullah bin Umar
Dia mengatakan, Ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha, membuka at-takbiro dengan takbir bis sholati di dalam sholat. Jadi takbiratul ihram itu Bapak Ibu sebagai pembuka sholat. Di sini tidak dijelaskan kegiatan-kegiatan sebelum takbiratul ihram. Tidak dijelaskan bacaan-bacaan yang diucapkan sebelum takbiratul ihram. Jadi begitu sudah siap, ya iftatahat takbiro bis sholati. Farofa'a yadaihi, kemudian mengangkat tangannya hina ketika yukabbiru, ketika bertakbir itu sambil mengangkat tangan. Hatta sehingga ia ja'alahuma, menjadikan kedua tangannya hadwa mankibaihi, lurus dengan pundaknya. Kalau yang lurus dengan pundaknya tangan ini jadi tinggi banget ya Pak. Makanya yang lurus ya ujung-ujung jarinya. Bukan lengan ini, tiroaihi. Kalau tiroaihi jadi tinggi banget kan. Jadi ini. Nanti kalau mau pas ya latihannya sambil kacaan. Di kacaan. Kalau tidak kacaan kan tidak bisa. Ya, lempeng apa ora kan. Tapi kalau mau lurus tahta udunaihi ya boleh. Karena masing-masing ada dalilnya. Kemudian wa idza kabbaru lirruku'i fa'ala mislahu. Apabila bertakbir untuk ruku mengerjakan yang sama. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu. Dan apabila beliau mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan. Di hadis ini bukan mengangkat tangan dulu, turun baru sami Allahu liman hamidah, tapi bersamaan. Sami Allahu liman hamidah. Baru turun mengucapkan Rabbana walakal hamd. Itu Rasul karena sebagai imam. Nah kalau kita sebagai makmum yang begitu mengangkat tangan, langsung Rabbana walakal hamd. Wala yafalu dzalika hina yasjudu. Dan beliau tidak mengerjakan yang demikian ketika sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu. Tidak mengangkat tangan ketika bangun dari sujud. Jadi dari posisi sujud ke duduk itu hanya mengucapkan takbir tapi tidak mengangkat kedua tangan. Kenapa? Ya syariatnya begitu. Ini 738 bab 85. Sudah 3 tadi ya, mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat bangun dari ruku ke i'tidal. Yang keempat adalah ketika bangun dari rokaat yang kedua, mau ke rokaat yang ketiga. Berarti ini terjadi untuk sholat-sholat yang lebih dari 2 rokaat. Ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Ya. Yang tidak ada berarti hanya subuh ya. Berarti kalau subuh itu mengangkat kedua tangan itu hanya pada 3 tempat karena sholatnya hanya 2 rakaat. Yang cerita adalah Abdullah bin Umar. Karena adalah Nabi idza dakhala, apabila masuk ke sholati untuk sholat, kabbaro wa rafa yadayhi, bertakbir dan mengangkat tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, apabila ruku mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi. Nah ini yang keempat. Wa idza qama minar raq'ataini, dan apabila bangun dari rakaat yang kedua. Rakaat kedua setelah tahiyat, kemudian berdiri untuk masuk ke rakaat yang ketiga, bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Jadi jangan tiap bangun dari ganti rakaat ngangkat tangan, yang angkat tangan dari rakaat kedua ke rakaat
3. Berarti rakaat pertama tidak ada. Rakaat ketiga keempat juga tidak ada. Adanya 2 ke 3. Ini dilakukan oleh Nabi. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Dan kita sudah kaji bahwa Abdullah bin Umar itu orang yang senantiasa berupaya untuk mengikuti apapun yang Rasulullah lakukan. Niru, diteladani, jangankan sholat. Berhenti di tempat Rasulullah pernah berhenti aja diikuti. Sholat di tempat Rasulullah sholat, ya diikuti. Termasuk sudah kita kaji ya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, ditemani oleh Bilal, kemudian ditemani oleh Usama, ditemani oleh Utsman, penjaga pintu Ka'bah, ditutup. Begitu keluar, kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, apa yang Rasulullah lakukan? Sholat di mana? Di antara dua tiang ini. Posisi pintu di mana? Di belakangnya. Berarti Rasulullah sholat menghadap ke arah dinding Ka'bah sebelah selatan. Nah itu begitu Rasulullah keluar, Abdullah bin Umar masuk kemudian melakukan sholat di sana. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita orang yang sangat mencintai Rasul. Ittiba'nya totalitas. Totalitas. Rasul melakukan apapun akan dia kerjakan. Bahkan ada riwayat ketika Rasulullah masuk ke Mekah, ontanya kan muter-muter dulu. Nah, Abdullah bin Umar begitu mengendari onta masuk ke Mekah, ontanya suruh muter-muter dulu. Padahal kan onta muter itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Ya. Tidak ada. Onta kan ya tidak terkena kewajiban syariat seperti kita. Tapi Abdullah bin Umar pengen niru apapun yang Rasulullah kerjakan. Kemudian ke bab 87 ya. Babu wad'il yumna alal yusra. Ini aturannya. Ketika sudah takbir, maka langkah berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Wad'il yumna alal yusra. Yang bercerita adalah Sahal bin Sa'ad. Kanan nasu adalah orang-orang yu'maruna. Mereka memerintahkan ayyadu ar-rajulu. Seorang laki-laki meletakkan al-yadal yumna, tangan kanan, ala ihil yusro, di atas lengan tangan kiri, fisolati di dalam sholat. Jadi ini aturannya, ya jangan sampai terbalik. Jangan sampai kirinya malah di atas tangan kanan. Karena perintahnya adalah al-yumna ala ihil yusro. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Qala Abu Hazimin, Abu Hazim berkata, la a'lamu, aku tidak mengetahui, illa kecuali yanmi. Beda ya, antara yumna dengan yanmi. Kalau yumna itu nunnya di belakang, kalau yanmi ini nunnya di depan. Yanmi itu artinya menisbatkan. Menisbatkan itu menyandarkan. Jadi ketika ditanya kenapa tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri, karena dinisbahkan, disandarkan. Gampangannya bisa nih, ya karena Rasul begitu, itu namanya dinisbahkan. Zalika yang demikian ilan Nabi SAW. Qala Ismail berkata, yumna zalika, bukan menyandarkan kepada Nabi, yang betul disandarkan. Oke Bapak Ibu ya, bahasa Arab yang yanmi dengan yunma jadi beda. Kalau yanmi itu aktif, madi ma'ruf. Kalau yunma, madi majhul. Jadi jangan mengatakan menyandarkan, tapi disandarkan. Bukan menyandarkan, tapi disandarkan. Kata Ismail yang betul, yumna zalika. Disandarkan yang demikian kepada
Nabi. Walam yakul, dan jangan mengatakan yanmi, menyandarkan. Kalau menyandarkan itu perbuatannya sendiri, kemudian iya seseorang melakukan perbuatan, kemudian bilang bisane, ya ben pada karokai kan itu namanya menyandarkan. Padahal yang disandarkan tidak melakukan itu. Tapi kalau yunma, kenapa begitu? Aku melihat dia begitu. Itu bedanya menyandarkan dan disandar. Kalau menyandarkan itu mengatasnamakan. Padahal orang yang atasnamakan tidak. Kalau disandarkan itu iya. Bedanya begitu Bapak ya. Yanmi dan yunma. Kalau yumna kanan. Yumna kanan. Yunma disandarkan. Jadi mim karonun geser B berubah arti. Sekarang yang penting bab 88. Babul khusu'i bis sholati. Bab khusu' di dalam sholat. Khusu' itu, Bapak Ibu, adanya di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Maka ada orang bertanya, Pak, boleh enggak sih kalau saya sholat lampunya tak matikan semua? Si biar apa? Biar khusu'. Ada yang tanya lagi, boleh enggak sih Pak kalau sholat saya merem? Si biar apa? Biar khusu'. Lampu mati, gelap gulita, mata dipejamkan, itu bukan khusyuk. Itu konsentrasi. Jadi sholat itu kenapa berat, Bapak dan Ibu? Karena sholat itu melibatkan 4 aktivitas. Aktivitas pertama apa? Aktivitas gerak badan. Ada mengangkat tangan, ada bersedekap, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada iftiros, ada sujud lagi, ada tawaruk, itu gerak badan. Ini mudah. Anak-anak kita aja ini bisa. Ya, diajari ya cepat bisa. Yang kedua, gerak lisan. Maka jangan sampai sholat kok diam terus. Gerak lisan. Karena kata Abu Hurairah ya, ketika Rasulullah SAW ngimam sholat duhur, itu ittaroba bergetar janggutnya. Berarti kan membaca. Jangan ditanyakan ini sholat menang baik. Iya Pak, bacanya dalam hati. Bacaan sholat itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ketika dilafalkan menggunakan makharijul huruf itu ya di mulut. Bukan di hati. Kalau di hati namanya bukan membaca, tapi batin, ngangen-ngangen. Yang betul adalah ucapkan. Kemudian aktivitas yang ketiga apa? Aktivitas pikiran. Kita membaca, badan kita melakukan gerakan, pikiran itu terlibat aktif. Untuk apa? Memahami yang kita baca. Sehingga kata Allah, kita tahu apa yang kita baca. Kalau dikaitkan dengan ayat An-Nisa 43 ya. Allah akan menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat ketika kamu sedang mabuk, supaya kamu tahu apa yang kamu baca. Lah kalau kita hanya membaca gerak anggota tubuh, tapi kita tidak memahami yang kita baca, ya nanti seperti orang yang sukaro. Apa sukaro? Mabuk. Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Maka tidak jarang orang sudah sholat, tapi di luar sholat,
melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan Allah. Karena dia tidak memahami yang dia baca. Ketika sholat ngomongnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai sholat, melanggar yang dia ucapkan. Ini karena berarti tidak memahami. Kemudian minta lagi kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ditunjukkan Al-Quran, ini perintah, ini larangan. Tidak mau. Lah tadi katanya minta petunjuk, ditunjukkan tidak mau. Ini karena tidak memahami yang dibaca. Ketika Ibtida mengatakan kepada Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti seluruh aktivitasnya karena Allah. Tapi kalau ada yang negur, si tersinggung. Ya, terus ngomong, wis kesel-kesel. Boro-boro ka oleh pujian, singana dipaitu. Wis lah nyongpan wisan boy, ora pandai takmir. Nanggone mutung. Wis lah kebayarane dipaitu. Ganyami wong. Bener langkah sing ngalem, salah nuding-nuding, wisan. Padahal lagi sholat ngomongnya Pak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih mutungan, bahasa anak mudanya baper, berarti sholatnya ada masalah. Tapi ndablek ya masalah. Ana sih wong orang mutungan. Tambang. Tambang apa tambang? Tambang. Salah dikandani ke orang gelem. Karena tambang. Wangkot. Jadi tambang ya orang kena, baper ya orang kena. Punya kalau merasa benar ya ada yang mau itu ya terima kasih atas perhatian dan koreksinya, insya Allah akan diperbaiki. Karena orang yang mengoreksi kita itu orang yang tahu kesalahan kita. Dan kalau dia menyampaikan berarti dia menyayangi kita. Jangan kemudian, senangnya nggak ngoreksi ya, kayak ulangan. Terima kasih. Karena kita itu manusia yang pasti ada salah. Jangan merasa sudah menjadi makhluk yang sempurna. Karena pepatahnya mengatakan tak ada gading yang tak retak. Tak ada orang yang sempurna. Ada kalanya kita salah, keliru. Itu diingatkan, ya terima kasih. Jangan kemudian jengkel, baper, terus mutu. Namanya orang itu pasti ada salahnya. Hafal bagaimanapun kalau lagi konsentrasinya hilang, ngimami, ya bisa riting kiri belok kanan. Bacanya wati ini juga wal asri kan bisa saja terjadi. Begitu rampung di kanan zaman, bisa nih Pak, wati ini juga wal asri. Ya wis besok sampai ngimami, yang bisa. Jadi, wong kau susah cindak teman. Kudu disambung nganggo kayak bubur ayam kan anak sate usus. Pen landung usus. Tapi keliru dikandani orang keliru berubah ya arahnya tambung tadi. Maca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Kan tadi salah artinya. Rohim sih tadi. Ganti iya atau iya tasdidnya hilang. Iya kan tadi salah. Pak kayungnya mau tasdidnya kurang. Ngasuk sampean ngimami protes baik, nyomakmu baik. Ya, angel. Ya, jadi khusyuk itu mengajarkan kita ya, konsentrasi. Lah, yang keempat itu pekerjaan hati. Lah, khusyuk itu adanya di hati. Coba kalian lihat di Al-Baqarah 45-46 ya.
Allah menyampaikan perintah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya keduanya perkara yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti kita tidak mungkin bisa khusyuk dalam sholatnya kalau belum punya ilmu sabar. Makanya sabar itu ada 3. Ada sabar ketika ditimpa musibah, ada sabar ketika menahan amarah, dan ada sabar ketika melaksanakan ketaatan. Sholat itu ketaatan, butuh kesabaran. Maka dulu kami diajari, pada saat ngaji, guru kami itu bilang begini, bocah, adung sholat, aja geris-geris, pan ngendi sih? Tak ini pan ngendi? Orang kan pada geris bar sholat, jagung ngemper pada ngobrol kan. Guru kami bilang begitu. Sholat itu dinikmati, dipahami setiap bacaannya. Bahasanya itu gini, sambil diangen-angen. Kowe kon lagi ngomong apa sih? Iya. Kadang-kadang kan ya tadi hebatnya setan itu di situ. Ketika kita akan sholat dihalang-halang, ditanamkan tenang, sesuai. Nah, sesuai. Mana ke wudu? 15 menit mana? Begitu adzan rebutan kamar mandi. Kamar mandi ini siji, wonge 10. Jebule sing mlebu pertama malah adus. Kayak emosi, kedor-kedor lah. Wong kadang-kadang sudah berangkat aja diperdayai lagi. Sudah berangkat diperdayai. Pintu, oh iya ya, lawang kancing apa durung balik mana. Jebule wis. Mangkat, para mangkat gerayangan sak. Aja kuncinya nyantol. Balik mana. Setan itu begitu sibuk. Nah, begitu kita masuk masjid ya, mau takbir diingatkan. Kunci motor sih gantung. Orang isak. Jadi Allah Akbar karo nyekel isak. Aduh, Masya Allah. Begitu lagi baca doa mulai masuk ke pikiran. Diingatkan ini, ingatkan ini. Uzkur kaza, ingat ini. Apalagi kalau masjid yang banyak anak-anaknya, Bapak Ibu ya. Begitu lagi baca Fatihah nimburi sekakak sekikik pada guyonan pada ngobrol. Jadi sholat itu sambil mikiri ngotas ramu sholat nyumpan gak jami bocah. Nanya-tanya begitu salam langsung bocah ganggu baik sih. Jadi sholat itu seana rencana pan gak jami bocah. Itu kan sama seperti orang sholat. Kayak sholat khusyuk, mau rampung takne pece. Begitu rampung sholat takoni, pece ini ireng apa putih? Putih. Terus mikirin jawaban. Makanya betul kata Allah. Ya. Sholat itu, sabar itu 2 perkara yang berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang khusyuk seperti apa? Kata Allah SWT. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang yang ketika sedang sholat, yakin sedang bertemu dengan Allah. Makanya jawabannya Rasulullah kepada Malaikat Jibril, ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah menyampaikan, seolah-olah engkau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Kalau tidak bisa, yakinlah Allah sedang melihatmu. Ini yang paling gampang. Jadi ketika kita sholat, kita yakin. Rasulullah mengatakan, antara orang yang sholat dengan kiblat ada Allah. Makanya kita dilarang meludah ke depan. Kalau kita menyadari Bapak Ibu bahwa kalau kita sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah, itu pasti akan khusyuk.
konsentrasinya penuh. Sebab yang dihadapi adalah rajanya para raja, maharaja. Jadi pan angob be isin. Masa lagi ngobrol karo maharaja, karo angob, karo kukur-kukur, karo ngacingi kelambi. Wong itu sedakep tadi karo ngacingi kelambi. Karo ngakali daging sing nyangkol ning untu, gawat man. Ngakali ngau ilat ora kena-kena ada tangannya sih. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi sambil khutbah itu sambil dilengi orang-orang yang lagi pada sholat tahiyatul masjid kan. Khutbah kan bisa ngeliati banyak orang. Jadi kalau ngomong kalau dilengi ngomong sini. Iya ya. Jadi betul-betul khusyuk itu beratnya luar biasa. Tapi meskipun berat bukan berarti tidak mungkin. Karena Allah tidak pernah memberikan aturan yang tidak mampu dikerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka penting Bapak Ibu kita perhatikan khusyuk. Di dalam Fathul Bari, dalam riwayat Imam Ahmad ya, dijelaskan bahwa awalnya para sahabat itu ketika sholat mereka mendahului Rasul. Ruku kemudian dengel, delengna Rasul, ruku lagi. Awal-awal sholat berjamaah di Madinah. Kayak anak-anak kita kalau sholat kan begitu Pak. Dengan kalau menyaksikan anak-anak diajari sholat ya, anak-anak SD atau SMP kelas 7. Dengan berdiri belakang itu kayak gitu. Jadi dibagi dua rombongan. Rombongan pertama sholat, dan dengan nunggu. Itu begitu. Imamnya udah takbir Allahu Akbar. Dia belum takbir malah. Curug-curugan karo kancane. Ngugurune. Nanti ruku. Ya kayak gitu. Begitu imamnya masih ruku, dengel. Terus ruku maning. Terus lingkup buri, Pak Gurune sana beli esi. Yang namanya anak-anak. Proses pembelajaran. Maka Rasulullah bilang begini. Anna Rasulullah SAW qala. Rasulullah SAW bersabda. Hal tarona kiblati hahuna. Apakah kalian mengetahui kiblatku di sana? Ya, kalau di Madinah ya berarti di sana. Karena Madinah itu sebelah utaranya Makkah. Wallahi demi Allah. Ma yahfa alaiha. Tidak ada yang tersembunyi atasku ruku kalian. Wala khusu'ukum dan kekhusuan kalian. Wa ini dan sesungguhnya aku la'arokum, sungguh aku melihat kalian dohri dari arah punggungku. Ini mukjizat. Setelah diberitahu seperti ini, kemudian para sahabat tidak ada yang berupaya untuk mengetahui apa yang Rasulullah lakukan gitu kan. Pokoknya ruku ya ruku. Mereka tidak akan mengangkat kepala sebelum Rasulullah SAW tegak berdiri. Karena Rasulullah memberitahu tidak ada yang tersembunyi. Artinya ratusan sahabat yang makmum di belakang Rasul, Rasul bisa melihat mereka tapi dari punggung beliau. Ini dalam Fathul Bari disebut bagian dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Kemudian sama dengan di hadis 741, 742, Rasulullah bilang begini. Aqimur ruku'a, sempurnakanlah oleh kalian ruku. Ruku yang sempurna yang bagaimana? Yang kalau membentuk sudut itu 90 derajat. Jika punggungnya diletakkan gelas berisi air, tidak akan tumpah. Itu berarti sempurna. Jadi bukan pengen praktek ruku sempurna ya, jaduk tolong kancane, kita le gelas ning gigir. Tapi kancane aja le lunga, tonggoni, begitu le gelas lunga prime. Angel nyukutnya. Kan bisa ya. Ya tidak akan tumpah karena
lurus gitu ya. Jadi jangan sampai dengal gitu atau jangan sampai terlalu turun. Sambil kedua tangannya mencengkram lutut. Wasujuda dan sujud. Bisa. Nah, saya asing ada. Fawallahi maka demi Allah, ini sesungguhnya aku la arokum, sungguh aku melihat kalian mimba itu maknanya mimba di dohri, dari punggung. Ida rokatum wasajattum. Kata Rasul, aku tahu ketika kalian ruku dan ketika kalian sujud. Ini ditahan Bapak Ibu ya. Kemudian apa sih yang dibaca ketika setelah selesai takbir? Bab 89. Babu ma yaqulu ba'da takbiri. 743. Ini yang bercerita adalah Qatadah dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kedengaran. Rasulullah ketika sholat, kalau iftitah kan tidak kedengaran. Ya, karena dibaca sir. Kata Anas, Rasulullah mengawali sholat, ini yang dicaharkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita akan kaji lebih panjang di hadis yang akan datang. 744 yang cerita Abu Hurairah. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yaskutu, diam, baina takbiri wa bainal qiraati. Setelah takbir, sebelum qiraah Al-Fatihah, Rasulullah diam. Kemudian Abu Hurairah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu. Panjenengan diam antara takbir dan bacaan Fatihah. Apa yang Anda baca? Kenapa tanya apa yang Anda baca? Karena dagunya berguncang-guncang. Rasulullah kemudian jawab. Qala, Rasulullah menjawab, aku membaca. Aku berdoa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini minal khotoya. Jadi yang ya di depannya, yang kedua khotoya. Jangan khotoya ya semua. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ksil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barud. Sudah hafal Bapak Ibu ya? Pas masuk. Langsung praktek. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.